Serangan kuntilanak terdahsyat. Ini adalah kisah nyata, kejadian serta peristiwanya benar-benar disaksikan oleh penulis, nama tokoh dan tempat disamarkan. Namun isi ceritanya asli dari yang didengar serta yang disaksikannya. Di kampungku masih ada tradisi nyaring, yang artinya tidak tidur, atau berjaga ketika ada orang yang baru melahirkan. Biasanya yang nyaring itu para pemuda atau bapak-bapak. Mereka biasanya hanya main kartu domino atau main kartu remi, sekedar untuk menghilangkan rasa ngantuk. Dan biasanya mereka juga membakar kayu bakar, istilah di kampung aku ngadurukan. Biasanya dimulai dari selepas sisa sampai subuh. Itu selama 40 hari. Kopi, rokok dan cemilan itu disediakan oleh keluarga yang lahiran. Tradisi ini turun-temurun dari orang tua dulu. Tujuannya untuk menjaga bayi yang baru lahir dari gangguan makhluk halus semacam kuntilanak. Mereka percaya dan yakin jika orang yang habis melahirkan dan bayi yang baru lahir, baunya akan mengundang makhluk halus. Apalagi jika bayinya itu perempuan, maka kuntilanak pun akan suka mengganggunya. Begitulah kepercayaan yang masih ada di kampungku. Dan sampai sekarang pun masih ada yang melakukannya. Awal cerita, sore itu turun hujan yang sangat besar. Dari jam 4 sore sampai menjelang maghrib baru hujan berhenti. Aku baru selesai sholat maghrib. Tiba-tiba terdengar suara ketawa cekikikan, yang keras banget, macam suaranya kuntilanak yang ada di film-film horor. Awalnya aku tidak begitu menghiraukan, pikirku itu mungkin suara dari televisi tetangga. Aku lupa kalau tetanggaku ada yang melahirkan tadi pagi. Semakin lama suara ketawa itu semakin kencang, ditambah suara-suara teriakan orang. Aku segera keluar rumah ingin tahu suara itu dari mana datangnya. Barulah setelah aku berada di depan rumah, baru aku tahu kalau suara itu berasal dari rumahnya Pak Dodi, yang istrinya baru melahirkan tadi pagi itu. Aku segera bergegas menuju rumah Pak Dodi yang hanya terhalang oleh satu rumah saja. Aku hanya bisa tertegun diam di pintu pagar rumah Pak Dodi, karena dengan jelas melihat dalam rumah sangat ribut, seperti sedang ada yang diburu oleh Pak Dodi dan kedua anak lelakinya. Pak, tuh masuk kamar, teriak anak lelakinya yang paling gede. Pak Dodi pun masuk kamar dengan membawa seikat sapu lidi. Sedangkan kedua anak lelakinya berjaga di tengah rumah. Kakiku melangkah, berniat masuk ke dalam, tapi tiba-tiba anak lelaki Pak Dodi yang kedua menjerit, dan seketika ambruk terjatuh, lalu disusul oleh teriakan kakaknya yang ambruk juga. Pak Dodi seperti sedang berkelahi, memukul serta menyabetkan sapu lidinya, tapi aku tidak melihat siapa yang jadi lawan Pak Dodi. Pak Dodi keluar rumah seperti orang yang sedang mengejar buruannya. "Hei bangsat, lawan aing!" teriak Pak Dodi menantang, sambil melempari ke atas pohon kelapa dengan batu yang ada di samping rumahnya. Tiba-tiba aku dikagetkan oleh kemunculan bapaknya Pak Dodi dari samping kanan rumah, dengan memegang sebilah keris kecil yang panjangnya kira-kira 10 cm. Dia terus mengelilingi rumah Pak Dodi dengan mulutnya yang terus komat kamit. Barulah merasa tenang setelah datang bapak mertuanya Pak Dodi, yang sengaja dijemput oleh tetangga rumah sebelah. Suasana mulai tenang. Aku pun masuk ke dalam rumah mengikuti bapak mertuanya Pak Dodi. Keadaan di dalam rumah begitu berantakan. Di tengah rumah tergeletak dua anak laki-laki Pak Dodi, dan di ruangan lain terlihat istrinya Pak Dodi sedang menangis, dan di sampingnya ada ibunya yang sedang memeluk bayi yang baru lahir tadi pagi. Setelah diobati oleh bapak mertuanya Pak Dodi, kedua anak lelaki itu pun mulai sadar. Ternyata mereka hanya pingsan saja. Akhirnya para tetangga yang lain pun berdatangan. Setelah suasana tenang, Pak Dodi menceritakan kepada para tetangganya yang penasaran mau tahu tentang kejadian yang dialami keluarganya. Pak Dodi pun mulai bercerita dari awal kejadian. Ketika hujan berhenti, itu pukul 5:30 menjelang waktu maghrib. Suasana rumah terasa beda dari biasanya. Terasa mencekam dan menakutkan. Bulu kuduk terasa terus merinding. Itu dirasakan oleh semua yang ada di rumah. Bapakku seakan sudah berfirasat bakal ada yang datang. Aku berenang berkumpul duduk di dekat bayi, menjaga kemungkinan hal buruk akan terjadi. Sampai suara azan maghrib tidak ada kejadian. Tetapi begitu selesai suara azan di masjid, istriku mengerang dengan mata yang melotot, serta kedua tangan seperti mau menerkam bayiku. Ibuku segera mengambil bayi dan menggendong menjauh dari istriku, yang seperti mulai kerasukan. Ternyata benar, istri sudah kerasukan. Dia mau merebut bayi yang ada di gendongan ibuku.
Dengan sigap aku dan kedua anakku memegang istriku yang terus meronta sambil tertawa cekikikan. Suasana pun menjadi gaduh, karena istriku terus mengamuk, diiringi tawanya yang menakutkan, dan tenaganya pun terasa kuat banget. Untunglah bapakku bisa mengeluarkan kuntilanak yang merasuki tubuh istriku. Sedikit lega setelah istriku mulai melemah dan tertidur, tetapi tetap bayi dijauhkan darinya. Kami mengira kuntilanak itu sudah pergi. Bapak pun keluar untuk memagar rumah dengan mengelilinginya. Tiba-tiba aku, ibuku, dan kedua anak lelakiku melihat dengan jelas sosok putih yang sangat seram. Rambutnya panjang acak-acakan, serta kuku-kuku jari tangannya yang panjang dan runcing, melayang-layang di ruang tengah, serasa mau merebut bayi yang digendong ibuku. Dengan rasa takut, aku dan kedua anakku mencoba menghadapi kuntilanak itu, yang semakin beringas. Setap kuntilanak itu melayang mendekati bayi kuku hadang dengan memukulnya pakai sapu lidi yang sudah kusiapkan, kata Pak Dodi dengan menunjukkan seikat sapu lidi yang masih digenggamnya. Perihal kedua anak lakinya yang pada pingsan itu karena saking ketakutan, melihat sosok kuntilanak yang sangat seram, dan mata mereka beradu pandang dengan kuntilanak, sehingga mereka shock dan akhirnya jatuh pingsan. Sekarang saya mulai tenang, karena bapak mertua saya sudah ada. Dialah satu-satunya orang yang bisa membuat kuntilanak itu takluk kepadanya. Walaupun kuntilanak itu datang lagi, tapi kuntilanak itu tidak akan bisa masuk rumah, paling hanya di luar saja, terang Pak Dodi. Malam pun tidak terasa semakin larut, orang-orang yang nyaring pun semakin banyak. Bapak mertua dan bapaknya Pak Dodi pun ikutan nyaring, tetap siaga menjaga cucunya yang baru lahir. Itulah kejadian yang aneh yang di luar nalar. Mungkin Anda tidak akan percaya, tapi itu benar adanya, dan setiap ada warga yang lahiran mereka selalu mengadakan kegiatan nyaring, biar bayi mereka aman dari gangguan kuntilanak, yang kapan saja bisa datang untuk mencelakai bayi yang baru lahir. Apalagi bayi perempuan itu yang paling disukai oleh kuntilanak. Akhirnya sang master pun menutup kisah ini. Semoga kisah ini ada manfaatnya untuk kita semua, dan mohon dukungannya untuk channel ini agar channel ini lebih bersemangat dalam membuat konten cerita. Terima kasih untuk semuanya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.